Kadang-kadang kan kita kalau kalau ada orang yang rezekinya seret, terus hidupnya terasa jalan di tempat, apa-apa mentok, terus ngobrol sama orang, diskusi sama orang, kadang-kadang jawabannya dengan mudahnya, kamu kurang ibadah kali, gitu kan? Kurang ibadah kali. Padahal ibadahnya udah rajin nih. Ayo, apa kira-kira? Kenapa? Ayo, silakan nggak apa-apa. Jawabannya bebas. Anda mau tulis di chat box. Saya mau ngajak Anda berdiskusi dan berpikir nih pagi hari ini. Why? Kenapa kira-kira teman-teman? Tentu ada banyak faktor ya. Tentu ada banyak faktor. Ini nggak bisa single faktor itu nggak bisa. Ada banyak sekali penjelasan. Tapi yang di antara yang paling mendasar, yang sangat mendasar, karena boleh jadi bukan bukan kurang amalnya, bukan kurang amalnya, tapi ada keyakinan, ada pemikiran, dan ada mindset yang salah. Dalam bahasa saya disebut dengan false belief, false mindset. Ada cara berpikir yang keliru, ada keyakinan dan pemahaman yang keliru. Misalnya ada bahasa-bahasa begini, pernah nggak teman-teman dengar? Ah, memang udah nasibku kayak gini. Aku udah beginilah nasib hidupnya. Ada yang gitu? Kalau ngelihat orang lain maju, terus ya wajar dong dia sukses. Dia kan punya modal. Sedangkan aku kan nggak punya modal. Ada yang gitu? Ya. Aku emang nggak sepintar orang lain. Aku nggak kayak dia. Aku kalau aku coba, aku pasti gagal. Ada yang masih berpikir kayak gitu, Bapak Ibu? Ya. Ini bahaya loh teman-teman. Itu namanya false belief. False belief. Ya. Banyak orang, ini kenapa ya? Ini saya cerita latar belakangnya dulu nih, Bapak Ibu, kawan-kawan. Kenapa kok saya ngangkat tema tentang ini? Kemudian saya mengundang Ustadz Asep di pertemuan sebelumnya, 3 sesi awal. Karena saya memperhatikan, setidaknya pengalaman saya berinteraksi dengan beberapa orang, itu banyak banyak orang, khususnya Muslim ini ya, menjadi nggak berdaya, menjadi nggak produktif, menjadi powerless, kurang giroh untuk berkarya, kurang semangat untuk memberikan upaya terbaik dalam hidupnya di dunia. Ini dunia loh, dunia ini kan kendaraan untuk akhirat. Ya, saya sering katakan dan saya sering menyampaikan disclaimer Bapak Ibu. Coba saya mau nanya, dunia itu penting nggak? Jangan bilang dunia itu nggak penting. Dunia itu penting, tapi dia kendaraan, bukan tujuan. Penting sebagai kendaraan, kendaraan untuk akhirat. Ya, jadi ketemu orang-orang yang kayak begitu, di antara sebabnya, akar persoalannya yang saya temukan adalah mindset yang salah, khususnya mindset yang salah tentang uang, tentang harta. Ya, makanya tema kita di sesi keempat ini kan psychology of money, atau dalam bahasa kita ya psikologi uang, psikologi harta. Ini bukan terbatas bahasan hanya mengenai soal angka, nominal, bukan itu sebetulnya, tapi tentang alignment, tentang keselarasan. Kita berbicara tentang wealth alignment. Kita tuh sedang membahas bagaimana ya ada keselarasan yang terjalin antara pikiran kita, mindset kita, kemudian tujuan hidup kita dengan kondisi kesejahteraan kita. Jadi ini bukan persoalan angka semata, tapi kita sedang menyorot sesuatu yang lebih dalam. Kita sedang menyorot sesuatu yang berkaitan dengan makna dan keberdayaan diri. Dengan satu landasan utama yaitu mengubah mindset. Karena segalanya itu berakar dari cara kita berpikir. Termasuk kalau kita berbicara tentang uang.
berbicara tentang kesuksesan finansial atau pencapaian target yang kita harapkan secara finansial. Dan sebetulnya nggak ada masalah dengan itu. Ini harusnya udah clear ya. Di sesi 1 sampai sesi 3, apa yang dibahas oleh Ustadz Asep mestinya sudah clear. Tapi saya akan tegaskan di pertemuan ini. Nggak ada yang masalah dengan itu. Tapi bagaimana cara kita memaknainya? Agar kita menemukan fulfillment, kepuasan batin, bukan kehampaan. Menemukan makna dan kebahagiaan yang mendalam dengan apa yang sudah kita capai atau dalam proses pencapaian itu, supaya kita jauh dari perasaan emptiness. Jadi ini tentang mindset. Mindset itu punya pengaruh besar dalam hidup. Bahkan ada yang mengatakan mindset itu diibaratkan seperti kompas yang itu akan mengarahkan hidup kita. Jadi kalau kita punya tujuan hidup, maka dia perlu selaras dengan mindset. Ya. Nah, jangan-jangan yang bikin kita stuck dalam hidup itu karena ada limiting belief, bahasa lainnya itu, selain false belief atau false mindset, bisa juga ada limiting belief atau keyakinan yang membatasi diri kita, yang membuat kita akhirnya nggak bisa maju, yang nggak produktif. Terkait dengan psychology of money ini, hubungannya dengan uang. Membuat kita merasa, oh kita nggak bisa kaya, bahkan kita nggak boleh kaya. Akhirnya membuat kita nggak berdaya, nggak produktif. Nah ini perlu diselaraskan dulu nih teman-teman. Ini perlu kita tempatkan pada tempat yang semestinya. Karena banyak orang yang salah paham tentang zuhud nih. Kalau kita salah dalam pemahaman ini, nanti akan berdampak pada salah action. Kita perlu mengubah keyakinan. Dengan apa keyakinan itu diubah? Dengan meluruskan pemahaman, menjernihkan pemaknaan kita. Ya. Ada beberapa disempowering belief. Nah, ini nama yang lainnya nih. Disempowering belief itu adalah keyakinan yang melemahkan gitu loh. Keyakinan yang tidak memberdayakan diri kita. Apa aja contohnya? Nah ini diantaranya nih. Ada nggak sih sebagian dari kita mungkin yang jangan-jangan terjebak nih pada beberapa false belief ini? Ini kan secara psikologi nih kita bahas nih. Kita lagi ngomongin tentang keyakinan dan mindset seseorang. Misalnya apa? Oh saya nggak pantas kaya, saya tuh nggak berbakat jadi orang kaya. Kekayaan itu akar dari kejahatan. Dan yang kita agak bold dalam rangkaian webinar seri tematik ini adalah tentang zuhud. Menjadi kaya itu tidak zuhud. Nah ini nih. Ini yang banyak saya temui. Karena ada kesalahpahaman. Seakan-akan zuhud itu miskin harta. Padahal zuhud itu adalah persoalan mental. Nah ini kita sudah ulas ya di 3 sesi sebelumnya. Kita semua sudah sepakat bahwa zuhud itu sebetulnya adalah dasar atau landasan dan cara hidup setiap muslim. Betul ya? Sepakat ya? Yes, zuhud itu adalah lifestyle kita. Jadi kalau kita ngaku kita nih seorang muslim, maka seorang muslim itu gaya hidupnya, lifestyle-nya mestinya zuhud. Dan zuhud itu dalam keadaan apapun. Dalam keadaan lagi punya banyak harta atau lagi nggak punya harta, tetap zuhud. Jadi zuhud itu bisa dalam setiap kondisi. Kalau bahasa Ustadz Asep itu kemarin ada zuhud kaya, ada zuhud miskin. Kenapa kok kita ngangkat ini teman-teman? Karena zuhud itu kan sebetulnya istilah yang sangat populer di kalangan umat. Betul ya? Zuhud itu istilah yang cukup terkenal dalam wacana keagamaan kita. Tapi dalam prakteknya itu ternyata tidak populer. Dalam arti nggak banyak loh orang yang mengamalkan zuhud dalam arti yang benar.
Itulah kenapa tema ini sengaja kami pilih. Itu perlu ada sebuah upaya untuk meluruskan istilah zuhud ini. Yang pada umumnya masyarakat muslim hari ini bukan hanya di Indonesia loh, tapi global ya, bahkan secara umum gitu. Di dunia hari ini, memandang zuhud itu dengan salah faham. Seakan-akan zuhud itu adalah padanan dari miskin. Betul nggak? Ini kita bicara awamnya nih. Kan sering ada pertanyaan ya. Jadi sebenarnya Rasulullah itu kaya atau miskin sih? Nah, ini sebetulnya kata kaya atau miskin, saya mengutip apa yang disampaikan Ustadz Asep Sobari ya. Ini menarik. Kata kaya atau miskin itu kurang tepat kalau disematkan kepada diri Rasulullah. Yang paling tepat itu Rasulullah zuhud, baik dalam keadaan kaya ataupun dalam keadaan miskin, gitu. Dan begitu pula gambaran para sahabat. Sebagaimana pernyataan dari Imam Al-Busri ya, yang kemarin udah dibahas sama Ustadz Asep tentang para sahabat itu kaya, bersih, ada yang miskin tapi ulama, penguasa, panglima. Yang pasti para sahabat itu produktif. Kenapa sih kita belajar dari para sahabat teman-teman? Karena itulah generasi terbaik. Sebagaimana kata Nabi, khairul kuruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Itulah generasi terbaik yang bisa kita jadikan model dalam hidup. Jadi nggak ada tuh sahabat pengangguran tuh nggak ada teman-teman. Memang ada sahabat yang miskin, tapi miskinnya itu bukan menjadi gaya hidup. Sebagaimana istilah miskin yang kita pahami hari ini. Sebuah keadaan yang karena keterpaksaan sekian lama. Enggak begitu. Jadi mereka tetap berdaya, tetap punya skill. Bahkan kawan-kawan sekalian, ini juga sudah dibahas ya di beberapa pertemuan yang lain. Kalaupun kita temukan dalam sirah Nabi, dalam Quran, kalaupun ada sebagian para sahabat yang masuk dalam golongan miskin, itu mentalnya tetap kaya. Makanya ketika Allah menggambarkan orang miskin dalam Quran di surat Al-Baqarah ini Bapak Ibu, ada memang kelompok sahabat yang fakir, dia nggak bisa mencukupi hajat hidupnya, dia nggak bisa memenuhi hajat hidupnya, dan dia masuk dalam klasifikasi orang-orang yang lemah, kekurangan secara ekonomi. Tapi mereka punya alasan yang sangat luar biasa mulia. Anda lihat dalam ayat ini. Orang-orang yang fakir karena terhalang usahanya disebabkan mereka memilih jihad. Jadi orang-orang fakir di kalangan para sahabat Nabi itu terikat oleh alasan jihad di jalan Allah. Karena itu mereka masuk pada kategori fisabilillah. Bukan miskin karena keterpaksaan, bukan miskin karena mental, bukan miskin karena secara struktural mereka memang terpinggirkan, miskin karena nggak punya skill, miskin karena males. Bukan itu. Miskin karena nggak kreatif. Enggak. Karena mereka terikat, terhalang oleh alasan yang masuk dalam kategori jihad fisabilillah. Mereka berjuang di jalan Allah. Dan Anda lihat ya di sini. Anda lihat di dalam ayat ini. Ini sudah dibahas sebetulnya kemarin. Tapi ingin saya tegaskan lagi. Betapa generasi terbaik kita tuh punya kekayaan mental, kekayaan jiwa. Sekalipun dalam keadaan mereka nggak punya. Bahkan kata Allah, orang-orang tidak mengetahui bahwa mereka tuh miskin karena mereka pikir mereka berada. Apa sebabnya? Mereka sangat menjaga kehormatan dirinya. Mereka nggak menampilkan kekurangan dirinya. Mereka nggak mengeluh. Mereka nggak menonjolkan kemiskinannya untuk kemudian dijadikan alasan supaya dibelas kasihani. Itu mental yang sehat, teman-teman. Mereka menjaga kehormatan dan orang-orang itu nggak tahu.
Orang-orang bahkan menyangka mereka itu kaya. Orang-orang menyangka mereka itu cukup. Kenapa? Karena mereka menjaga diri mereka dari meminta-minta. Anda lihat Bapak Ibu, ya. Ini indah banget. Makanya Allah itu ngasih isyarat di sini, mestinya kita yang peka. Karena kalau orang-orang yang mungkin miskin secara harta tapi kayanya mental, itu nggak akan kelihatan. Sebagaimana yang sering saya sampaikan ya Bapak Ibu, eh, flexingnya orang-orang beriman itu apa? Flexingnya orang-orang beriman itu orang akan menyangka dia memperlihatkan dirinya seakan-akan cukup padahal penuh dengan kekurangan, ya. Seakan-akan dia bahagia padahal dia juga punya kesedihan. Nah, itu flexingnya orang-orang beriman tuh. Jadi kalaupun ada para sahabat yang miskin dan miskinnya itu bukan persoalan mental, nggak akan ada cerita tuh berebut bansos dan lain sebagainya. Jadi yang mestinya peka itu sahabat-sahabat yang memang Allah kasih harta yang berlebih. Dalam ayat ini kata Allah, infakkan, infakkan apa yang kamu punya dan diperuntukkan bagi mereka-mereka yang fakir karena terhalang dari berusaha jihad fisabilillah dan dia nggak menampakkan kemiskinannya. Ayat ini menunjukkan Bapak Ibu, di kalangan para sahabat itu sebetulnya nggak ada, ya, nggak ada yang miskin dalam arti hari ini gitu. Nggak. Mereka jiwanya itu richness of the soul, sebagaimana tema kita dalam rangkaian webinar kali ini. Jadi secara nggak langsung gitu ya, secara nggak langsung Allah itu ingin menggambarkan dalam ayat ini, memberikan alasan kepada kita. Kenapa kok ada kalau kita baca sejarah? Kenapa ya? Nyatanya ada tuh sebagian para sahabat yang fakir, ya karena ternyata gitu ya, mereka itu fakir bukan karena mereka nggak memiliki kemampuan, bukan karena mereka nggak punya skill untuk mencari rezeki, bukan karena mereka nggak punya keahlian, karena memang mereka itu mengabdikan seluruh hidupnya untuk jihad fisabilillah. Jihad dalam arti luas, termasuk jihad militer. Kan ada dua jihad itu ya. Ada jihad ilmu, ada jihad militer. Jadi waktu mereka habis di situ, dan mungkin kalau kita baca penjelasan dari para ulama, yang dimaksud dalam ayat ini kan ashabus sufah atau ahlus sufah. Itu ada orang-orang, kelompok para sahabat yang disebut dengan ahlus sufah. Kebanyakan itu sahabat muhajirin, hampir semuanya. Mereka berasal dari luar Madinah, dari Mekah, datang ke Madinah, atau dari kota-kota lain. Mereka nggak punya rumah gitu ya. Dan ketika mereka nggak punya rumah, mereka menempati bagian belakang dari Masjid Nabi, Masjid Nabawi di Madinah. Jadi kalau kita belajar sirah ya Bapak Ibu, apa namanya, di bagian belakang masjid itu kayak ada asrama gitu ya. Jadi jangan bayangin masjid yang sekarang ya, tapi masjid yang dulu. Jadi kayak ada asrama. Di tempat inilah mereka menghabiskan waktu karena mereka belum punya rumah pada saat itu. Nah, alasannya itu bukan semata-mata karena nggak punya rumah, tapi karena nggak ingin lepas dari Rasulullah. Mereka nggak ingin ketinggalan sedikit pun pelajaran dari Nabi SAW. Dan mereka orang-orang yang memang konsentrasi terhadap ilmu. Ya, makanya kan salah satu sedekah yang dianjurkan itu sedekah kepada mereka yang sedang menuntut ilmu. Gitu. Jadi itu jihad ilmu. Ada juga jihad militer. Artinya teman-teman sekalian, ini perlu saya tegaskan. Mereka itu mengikat diri mereka dengan sebuah misi yang mulia. Ada dua sektor jihad yang paling jelas di situ, jihad ilmu, jihad militer. Akhirnya mereka itu nggak mungkin tidak punya kesempatan leluasa untuk mencari rezeki sebagaimana normalnya para sahabat yang lain. Mereka tidak tidak memiliki kesempatan sebagaimana normalnya para sahabat dan mereka tahu konsekuensi itu dan akhirnya melahirkan akhlak. Jadi orang fakir, kalaupun di zaman Nabi itu ada orang miskin, ada sebagian sahabat yang fakir, mereka punya moral, mereka punya kekuatan moral, akhlak yang sangat luar biasa. Mereka nggak pernah menjual keadaan mereka yang miskin itu untuk kemudian mengemis. Jadi nggak ada para sahabat yang mengemis, Bapak Ibu. Makanya orang-orang yang tidak tahu tentang keadaan mereka yang sebenarnya itu
Mereka berpikir mereka orang berada. Kelihatannya. Mereka nggak menunjukkan kesusahan dirinya itu, Bapak Ibu. Jadi kesimpulan saya apa? Sefakir-fakirnya generasi sahabat, teman-teman, nggak ada yang mengemis. Itu kekayaan jiwa itu. Dan kalaupun mereka fakir, itu bukan karena mereka nggak punya kemampuan, bukan karena mereka nggak punya skill, karena mereka memang memilih ada satu misi yang sedang mereka perjuangkan. Ya, jihad ilmu atau jihad militer. Jadi, kawan-kawan sekalian, yang jelas apa? Poin saya di sini loh. Saya lagi ngomongin the richness of the soul. Ini tentang psychology, tentang mindset. Nggak ada satupun sahabat Nabi, kesimpulannya ya, kalau teman-teman menyimak betul 3 sesi sebelumnya, nggak ada satupun sahabat Nabi yang nggak berdaya, nggak punya kemampuan yang tinggi. Bahkan dalam keadaan miskin sekalipun mereka itu tetap punya karya, tetap punya kontribusi besar dalam publik, nggak jadi beban gitu. Dan mereka nggak pernah menggunakan alasan kemiskinannya itu untuk kemudian nggak bisa berbuat apa-apa. Teman-teman, lagi-lagi ini persoalan mental. Oke ya? Sampai sini nangkep ya? Oke. Dan sedikit mengulas lagi apa yang sudah dibahas 3 sesi sebelumnya. Karena zuhud itu bukan tentang anti materi, teman-teman. Zuhud itu sebetulnya bukan tentang meninggalkan dunia, tapi ini tentang bagaimana kita meletakkannya pada hati. Orang yang zuhud itu tidak melekat. Bukan persoalan tidak punya ya. Bisa jadi dia punya, tapi dia meletakkan itu di tangannya. Dia meletakkan itu di kakinya. Tapi dia nggak masukkan ke dalam hatinya. Sebagaimana doa yang dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar, apa kata beliau? Ya Allah, letakkan dunia di tanganku saja, jangan masukkan dia ke dalam hatiku. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, zuhud itu bukan artinya anti materi, meninggalkan dunia. Justru sebaliknya, zuhud itu kita perlu terjun. Kita perlu capai itu. Dan ketika itu sudah di tangan, nah disitulah yang ukuran yang paling jelas. Seberapa mampu kita zuhud. Karena kata Ibnu Rajab nih, dalam kalimat yang saya kutip di slide, justru puncaknya zuhud itu adalah saat kita meraih segalanya, tentu dengan cara yang benar, lalu kemudian menempatkannya pada tempat yang benar. Ketika itu udah ada di tangan, dia nggak melekat. Seorang yang zuhud itu mampu membangun jarak dari sisi pikiran dan hati dengan dunia yang dimilikinya. Jadi, teman-teman sekalian, bahkan kata para ulama, zuhud itu adalah menguasai dunia, tapi tanpa menyimpannya di dalam hati. Kecuali dia gunakan itu untuk kendaraannya, investasi akhiratnya. Ya. Untuk kebutuhan pribadi yang itu nggak seberapa, dan dia punya space yang begitu luas, infak, sodakoh, wakaf, gitu loh. Kita gunakan dalam batas-batas yang halal, dan Allah berikan itu luas sekali batasan halal itu. Lalu kemudian digunakan seoptimal mungkin kendaraan menuju akhirat. Jadi dalam kalimat berikutnya, ini kata Imam Az-Zuhri, zuhud itu adalah ketika nikmat tidak menghalangi seseorang untuk bersyukur, dan derita itu tidak menjadi alasan baginya untuk terjerumus kepada hal yang haram. Waduh, ini dalam banget nih teman-teman. Jadi orang-orang yang zuhud, ketika nikmat, ketika punya banyak harta, itu tidak menghalanginya
untuk kemudian bersyukur kepada Allah. Dan kalaupun ada satu dua momen, karena kan hidup itu pergiliran, kadang punya, kadang nggak punya, kadang di atas, kadang di bawah, gitu kan? Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu sebuah kewajaran hidup, biasa saja. Dan kalaupun lagi di bawah, itu nggak membuat dia akhirnya meminta-minta, tadi punya mental pengemis, ya, dan tidak menjadi alasan baginya untuk terjerumus kepada sesuatu yang haram atau maksiat. Bisa difahami ya teman-teman ya. Dan zuhud itu adalah pendek angan-angan. Zuhud itu bukan berarti kita mengkonsumsi makanan yang tidak layak, kemudian pakai baju yang kasar, bolong-bolong. Enggak begitu. Tapi ukuran zuhud itu adalah pendek angan-angan, tidak menunda kebaikan. Bukan persoalan penampilan fisik. Jadi zuhud itu bukan tentang pakaiannya gimana, makanannya gimana, bukan itu esensinya. Bukan tentang atribut aksesoris, tapi justru pemahaman yang benar terkait dengan zuhud akan membuat kita produktif. Kita punya semangat, ghirah yang besar memiliki sesuatu, dan kemudian kita konversi menjadi sesuatu yang bermanfaat. Oke ya, saya di beberapa slide awal ini mengulas aja, menegaskan aja apa yang sudah dibahas oleh Ustadz Asep di 3 sesi sebelumnya, kawan-kawan. Ini menurut saya penting untuk saya tegaskan. Lalu kemudian, kata para ulama yang lain, zuhud terhadap dunia itu bukan berarti mengharamkan yang halal, atau kemudian tidak peduli dengan harta, bukan. Tapi zuhud sejati itu adalah saat kita lebih yakin dengan balasan dari Allah daripada apa yang ada dalam genggaman tanganmu. Nah, ini keren banget nih. Ya. Bukan mengharamkan yang halal. Kan ada ya beberapa eh, orang yang punya gaya hidup, saya nggak mau ini, nggak mau makan ini, nggak mau makan itu, nggak mau punya perhiasan. Padahal perhiasan itu halal pada dasarnya kan. Itu bukan masalah. Saya nggak mau kerja, kenapa? Buat apa sih punya duit? Nggak begitu. Bahkan kata Nabi SAW, sebaik-baiknya harta itu ketika berada di tangan orang-orang yang saleh. Masih ingat ya? Justru orang-orang saleh itu yang mestinya produktif. Karena kalau harta itu ada pada diri orang-orang yang saleh, itu tidak akan digunakan untuk hal yang sia-sia. Tapi ketika harta itu berada di tangan orang yang begajulan, itu habis di klub malam, habis buat mabok, habis buat maksiat. Tapi ketika itu ada di tangan orang-orang yang soleh, itu punya efek yang luar biasa. Jadi bukan dengan meninggalkan dunia, enggak, pegang itu. Tapi kalau sudah dipegang, bagi orang-orang yang punya setelan hati yang pas, itu enggak sulit untuk kemudian lepas. Lepas dalam arti untuk investasi akhirat. Jadi teman-teman sekalian, mestinya saya ingin menegaskan 3 sesi sebelumnya clear ya. Pemahaman kita yang benar tentang zuhud, ukurannya apa? Kita produktif. Sebagaimana pertanyaan awal yang saya tanya tadi ya, ini hari Senin nih, gimana hari Senin semangat nggak? Jangan sampai masuk hari Senin, tapi kita mengutuk, I hate Monday, aduh udah Senin lagi, aduh udah Senin lagi. Enggak, orang-orang beriman itu semangat menyambut hari Senin ya. Karena dalam bingkai ibadah, kadang-kadang kita suka menjadikan dikotomi antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Padahal segala sesuatu, kalau kita niatkan karena Allah, semua itu bisa bernilai akhirat. Oke ya, clear ya sampai sini ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, bukankah eh, banyak contohnya dalam Quran ketika ada ayat-ayat atau ada
hadis Nabi, keterangan dari para ulama yang merendahkan dunia. Dunia itu hina. Itu konteksnya ketika dibandingkan dengan akhirat. Ya jelas lah, ya. Kalau dunia kita bandingkan dengan kemuliaan akhirat, iya jelas dunia itu nggak ada nilainya. Dunia itu rendah, dunia itu hina. Mau setinggi apapun dunia, kalau konteksnya dibandingkan dengan akhirat, tentu nggak ada nilainya. Ya, kan ada tuh ayatnya ya. Tapi bukan berarti kan dunia itu najis, justru itu kendaraan. Kita tidak akan bisa mencapai akhirat kecuali dengan apa-apa yang kita lakukan di dunia atas taufik, hidayah, dan rahmat dari Allah. Gitu teman-teman. Jadi poinnya adalah poinnya adalah kalau kita apa kemudian merasa mulia karena punya harta, nah itu yang masalah. Itu yang masalah. Kan ada beberapa orang yang ketika apa namanya diberikan harta yang banyak lalu dia merasa mulia. Ada tuh ayatnya kan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kan gitu ya, Al-Fajr, betul. Allah itu meluruskan, salah nih kalau ada manusia yang ketika diuji dengan kemudahan, kesenangan, lagi punya duit, terus dia bilang, oh Allah sedang memuliakan aku. Enggak, itu yang salah. Harta itu teman-teman, dia nggak punya nilai intrinsik kemuliaan di situ. Sehingga akhirnya kalau orang punya harta dia mulia, terus orang nggak punya harta dia menjadi hina. Oh enggak, bukan itu yang membuat manusia mulia atau terhina, bukan. Atau sebaliknya, ketika ada gimana ayatnya lanjutannya? Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Ketika eh, apa namanya sedang dibatasi rezekinya, sedang nggak punya harta, terus dia mengatakan, oh aku sedang terhina. Enggak. Jadi ukurannya bukan tentang punya atau nggak punya, tentang bagaimana kita memperlakukan harta itu. Kala, enggak sekali-kali begitu. Bal tukrimunal yatim. Apakah dengan harta itu kita memuliakan anak-anak yatim? Menolong orang-orang miskin. Kan gitu ayatnya ya. Jadi masalahnya perlakuan kita terhadap apa yang kita miliki itu. Yang membuat kita mulia atau terhina. Bagaimana cara kita menggunakan harta itu. Oke teman-teman ya. Nah, problem besarnya itu ketika kita mencintainya terlalu berlebihan. Makanya ayat lanjutannya kan watuhibbunal mala hubban jamma. Saat kita mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Jadi ini tentang di mana engkau meletakkannya pada jiwa. Ini tentang di mana engkau meletakkannya pada jiwa. Lagi-lagi ini persoalan hati. Psychology of money. Ini tentang mindset. Ini tentang heart set. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini sudah kita dudukan dengan tepat ya pada kondisi jiwa kita. Nah, kalau kalau boleh saya rangkum dengan sebuah kalimat yang sederhana, di antara pemaknaan zuhud itu yang benar itu adalah ketika kita punya mentalitas produktif, produksi yang sebesar-besarnya, tapi kemudian konsumsi sekadarnya dan distribusi seluas-luasnya. Nah, ini nih. Ini saya terus terang dapat kalimat ini dari Mas Ipo Santosa dulu. Ini tiga kalimat ya, satu kalimat, tiga bait ya, tiga bait yang menurut saya cukup indah untuk merangkum mentalitas seorang mukmin menyikapi dunia, termasuk dalam hal ini uang dan harta. Bahwa kita perlu semangat untuk sampai pada titik produktivitas yang optimal. Ya, seorang seorang mukmin, seorang muslim hari Senin semangat dong. Kalau kita nggak semangat hari Senin, itu berarti ada yang salah tuh memaknai ibadah.
Padahal Senin itu berangkat ke kantor, buka toko, ngajar, apalagi jualan, itu ibadah yang besar. Semangat, produktif, produksi itu sebesar-besarnya. Konsumsi sekedarnya. Konsumsi sekedarnya itu kembali lagi ya, bukan berarti kita pakai pakaian yang lusuh, baju yang jelek, kasar, ya, makanan-makanan yang itu nggak sehat, yang murah, bukan begitu. Bahkan Allah itu senang ketika nikmat-nikmat darinya itu tampak pada diri seorang hamba, ya. Ini udah dibahas ya kemarin ya sama Ustadz Asep ya. Bagaimana boleh kok. Bahkan Allah itu mencintai keindahan. Kita pakai baju bagus, ya, minyak wangi. Mestinya begitu seorang mukmin itu kan. Good looking. Selama tidak israf ya. Ini pertemuan ketiga sudah dibahas. Selama kita tidak berlebihan. Dan ukuran berlebihan itu kan bukan tentang harga. Teman-teman, punya sandal jepit 10. Itu bisa mewah loh masuknya. Walaupun sandal jepit. Ya. Karena sebetulnya kita cuma butuh sepasang aja kan. Tapi punya kendaraan mahal, ya, dan itu kepake betul, itu bisa tidak masuk dalam kategori mewah. Jadi bukan tentang mahal atau murahnya, tapi tentang kebutuhan dan keinginan. Nah ini nih, yang jadi masalah itu kita suka blur antara butuh dan keinginan. Kita semua tahu ya, Rasulullah pedangnya pedang terbaik, mahal, karena memang butuh. Untanya unta terbaik, kudanya kuda terbaik. Tapi memang butuh. Jadi konsumsi sekedarnya itu batasannya bukan tentang harga murah atau mahal, tapi kita menempatkannya pada tempat yang tepat dan distribusi seluas-luasnya. Ini ini 3 bait kalimat yang dalam ya teman-teman. Produksi sebesar-besarnya, konsumsi sekedarnya, distribusi seluas-luasnya. Kita udah dengar kemarin cerita sedekahnya Utsman bin Affan. Itu nggak pernah kurang dari 1.000 dinar teman-teman. 1.000 dinar itu kalau hari ini minimal itu 7-8 M kan. Sedekahnya Abdurrahman bin Auf itu 500 kuda perang. Berapa tuh harga kuda? Berapa itu harga kuda teman-teman sekalian? Ya, cobalah saya kalau di kelas PPA kan saya sering mengajak teman-teman. Ayolah teman-teman, berapa umur kita nih sekarang? 30, 40, 50. Pernah nggak sih kita tuh memberikan sesuatu di jalan Allah yang itu betul-betul menggetarkan hati? Bukan sebatas sedekah-sedekah biasa. Kalau sedekah biasa mah saya yakin Anda udah biasa itu. Saya sering sampaikan ya, orang Indonesia itu kalau untuk urusan sedekah juara lah sudah. Ada tuh penelitiannya, orang Indonesia itu bangsa yang paling murah hati. Kalau ada bencana apa, itu pasti paling terdepan untuk memberikan donasi. Ya, apapun. Kalau sedekah Anda udah biasa, tapi coba sesekali yang betul-betul bergetar gitu. Dan itu akan mengubah hidup kawan-kawan. Itu akan mengubah hidup. Jadi distribusi seluas-luasnya. Itu mentalitas zuhud. Secara psikologis itu punya punya sebuah aturan keyakinan, semangat, ghiroh untuk produktif, kemudian konsumsi untuk dirinya pada batasan dan seluas-luasnya didistribusikan. Oke ya? Dan apa yang membuat seseorang itu punya mental produktif? Nah, ini penting nih. Slide ini penting, teman-teman. Seseorang itu punya mental produktif, mental yang berdaya, semangat menyambut hari, termasuk hari Senin ya. Jadi saya katakan berulang-ulang, kalau ada orang yang hari Senin tuh lemes, aduh I hate Monday, kenapa sih udah Senin lagi, berat banget berangkat ke kantor, berat banget jualan di pasar, berat banget ketemu klien, itu pasti ada yang salah dengan visi hidupnya. Karena yang menggerakkan kita itu visi. Yang menggerakkan kita itu visi. Jadi bagaimana kita menyelaraskan antara
pencapaian harta dengan visi kita sebagai orang beriman. Dan ini dimulai dari persoalan mindset. Saya akan sampaikan teman-teman, ada setidaknya ada 3 core filosofi. Dan ini rangkuman sebetulnya. Rangkuman dari begitu banyak kajian para ulama tentang nilai-nilai dasar, visi, peletakan visi dasar yang mestinya menggerakkan setiap gerak langkah kita. Kalau kita cek dalam Quran ada 6.000 ayat lebih, ada puluhan ribu hadis. Kalau kita rangkum, sebetulnya ada 3. Ini visi yang mestinya menggerakkan kita. Visi yang menggerakkan kita untuk kemudian produktif. Termasuk dalam konteks harta dan uang. Karena kita gunakan itu, kita kejar itu, kita capai itu dalam bingkai 3 ini. Gampang dihafal kok. Ikuti kata-kata saya, lihat slide-nya. Ibadah, khalifah, rahmah. Coba diulang, apa? Ibadah, khalifah, rahmah. Nah, coba kita bahas satu-satu ya. Ini menarik nih, ini karena banyak orang yang salah kaprah atau setidaknya mereduksi, menyempitkan makna dari 3 visi ini dalam hidup. Coba yang pertama, ibadah. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas ini dulu deh. Ibadah, teman-teman. Allah mengatakan Anda semua sudah hafal wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ayat yang sangat populer. Allah tidak menciptakan kita jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Anda udah hafal semua. Nah, sekarang saya tanya lagi. Coba, karena ini banyak kesalahpahaman, banyak reduksi pemahaman. Sebutkan contoh-contoh ibadah yang Anda pikirkan. Nih, kalau saya bilang ibadah, top of mind yang ada di kepala Anda itu apa? Ayo, tulis di chat box. Saya mau cek. Sebutkan contoh ibadah. Bapak Ibu. Nah, ya kan? Jujur aja. Top of mind yang ada di pikiran kita, kalau saya sebut ibadah, apa? Anda lihat ya. Sholat, apalagi puasa, haji, zakat. Itu rukun Islam ya. Betul nggak? Betul, itu nggak salah. Tapi bukan cuma itu. Ini saya tuh teman-teman ya, ini terjadi secara umum. Saya katakan di mana-mana. Ketika ditanya apa yang kamu pikirkan tentang ibadah, seringkali persepsi umat tentang ibadah yang luas ini itu tereduksi habis-habisan hanya sebatas pada ibadah mahdhoh. Padahal Allah mengatakan tadi tuh ayatnya ya, wa mal khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu artinya apa? Semua aktivitas kita, mulai pagi, siang, sore, sebelum tidur, setelah tidur, lagi makan, di toilet, berinteraksi sama orang, berdiplomasi, bikin perusahaan, berpolitik, seluruhnya harus bermakna ibadah. Betul Bapak Ibu? Nggak boleh ada satu pun kegiatan yang tidak ada makna ibadahnya. Artinya ibadah dalam Islam itu adalah semua aktivitas kehidupan. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ngerjain akuntansi, ngerjain kimia, belajar biologi, belajar astronomi, belajar sastra. Bapak Ibu duduk depan laptop, bahkan nonton film sama keluarga. Itu kalau setelan hatinya pas, itu tuh ibadah. Jadi teman-teman, yang dimaksud ibadah itu seluruh aspek kehidupan. Makanya ini setelah ikut sesi ini ya, nggak boleh lagi ada pemahaman begini. Kamu lagi ngapain? Aku lagi ngerjain matematika nih. Nah ini mah urusan dunia. Kalau kamu, oh saya lagi ngafal Quran. Nah ini urusan akhirat. Oh jangan ada dikotomi seperti itu teman-teman. Loh, orang yang belajar Quran, yes itu ibadah. Tapi orang yang belajar matematika, ibadah juga.
Orang yang mengerjakan konstruksi, bangunan, bikin hotel, itu ibadah. Ya, selama niat dan setelan hatinya pas. Caranya benar. Jadi ibadah itu indikatornya bukan di jenis aktivitas, tapi juga niat dan impact-nya. Teman-teman sekalian ya, ini penting, kawan-kawan. Karena eh, akhirnya kalau pemahaman ini kita sempitkan, terkotak-kotak. Yes, ada ibadah mahdoh, tapi general term. Bukan hanya itu. Bagaimana kita berinteraksi dengan anak, bagaimana kita berinteraksi dengan istri, dengan suami, bagaimana kita termasuk mencari nafkah, bahkan itu termasuk jihad fisabilillah. Jangan sampai kita gagal faham. Ya, kawan-kawan. Dan dalam Quran itu banyak sekali pemahaman-pemahaman yang mestinya meluaskan pemaknaan kita bahwa ibadah itu komprehensif. Jadi nggak ada lagi ya setelah sesi ini teman-teman, saya berharap nggak ada lagi seorang di antara kita yang berpikir, wah yang saya lakukan ini duniawi. Jadi kalau kalau Anda mau surgawi, ngapain? Jadi guru ngaji. Ya, surgawi itu kuliah jurusan agama Islam, kuliah jurusan dakwah, ya, jurusan syariah, itu baru surgawi. Kalau kalau jurusan apa? Politik, matematik, itu mah duniawi. Nanti dulu. Ya, bahwa kita perlu memahami dengan komprehensif bahwa semua yang dilakukan oleh seorang muslim itu kalau niatnya karena Allah, maka itu bagian dari ibadah. Teman-teman pernah nggak ada yang lihat sebuah video, dulu sempat viral video ini. Ada seorang anak ditanya sama seorang pewawancara, ya. Terus nanyanya gini, adik, adik kalau udah gede mau jadi apa? Terus adik itu jawab, saya mau jadi astronot, gitu ya. Terus kata si anak muda ini, si pewawancara ini, dia ngomong gini, kenapa jadi astronot, Dek? Kenapa nggak jadi ahli Quran aja? Kenapa nggak jadi hafiz Quran aja? Nanti insya Allah akan berpahala di akhirat. Sebentar, sebentar. Ini ada yang salah nih. Loh, seakan-akan menjadi astronot itu nggak berimpact pada akhirat. Ini karena ini secara nggak sadar kayak sekularisme kanan, sekuler kanan kalau kata Ustadz Asep itu. Loh, Quran itu fondasi, basic. Tapi kemudian setelah itu, kita jadikan ruh dalam Quran itu untuk mencapai satu impian, cita-cita, berkontribusi dalam bidang kita masing-masing. Nggak ada dikotomi antara menjadi astronot atau hafiz Quran. Ya. Ilmuwan-ilmuwan muslim itu teman-teman adalah orang-orang yang menggabungkan ya, memadu padankan gitu ya akidah yang dia miliki, urusan ruqyah dengan sains pengetahuan. Jadi kalau Anda mau jadi apapun, pilih bidang kontribusi Anda sebagai seorang muslim dengan niat karena Allah. Oke ya. Lalu yang kedua, teman-teman, khalifah. Khalifah itu kontribusi kepada umat. Leader. Ya. Jadi menjadi diri di level terbaik. The best. Excellence driven. Jadi kita perlu punya ambisi, perlu punya tujuan hidup gitu ya. Misalkan pengen jadi arsitek, ya arsitek terbaik. Seperti Mimar Sinan. Ingin jadi dokter, dokter terbaik seperti Ibnu Sina. Ingin menjadi ahli biologi terbaik. Ingin menjadi ahli tafsir terbaik. Ingin menjadi ahli psikologi terbaik seperti Imam Al-Ghazali.
ingin menjadi penakluk seperti Muhammad Al-Fatih. Itu namanya visi khalifah, menjadi leader. Khalifatu fil ard, gitu kan? Khalifah fil ard. Jadi kalau kita memahami ini, akhirnya kita tuh menjalani aktivitas sehari-hari kita, teman-teman, dengan semangat dan penuh ghiroh. Kita lakukan lillah semuanya. Sekarang kita hidup di masa mungkin kaum muslimin hanya sebagai user ya. Sekarang nggak bisa kita pungkiri dalam tanda petik ya. Dalam tanda petik, khalifah dalam bidang teknologi itu Bill Gates. Khalifah dalam bidang ekonomi mungkin pengusaha dari yang lain. Elon Musk misalnya. Warren Buffett. Itu leader-leader di bidang-bidang itu. Mestinya kita punya dorongan, punya semangat, punya niat yang luas. Kita ingin menjadi the best pada bidang apapun yang sekarang sedang kita geluti. Dan seorang muslim mestinya bermental khalifah. Level itu tinggi. Menjadi khalifah di bidang bisnis, di bidang finansial, di bidang pertanian. Ya. Dan yang ketiga, untuk menjadi rahmah bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus kamu wahai Muhammad, kata Allah, kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi keberadaan kita itu bagaimana ya kita bisa menjadi rahmah. Distribusi manfaat dari ibadah kita itu terasa oleh seluruh masyarakat dunia. Nah, ini namanya visi global. Jadi seorang muslim itu berpikirnya bukan cuma level Indonesia. Rahmatan lil alamin. Anda lihat ya, Rasulullah itu ketika sedang terjepit di perang Khandaq ya, kalau Anda pernah belajar sirah itu. Tapi Rasul berpikirnya Romawi, berpikirnya itu Konstantinia, berpikirnya itu Syam, Yaman. Sampai ada hadis yang terkenal itu kan, La tuftahanal Konstantinia, sungguh akan takluk Konstantinopel. Ya. Karena hadis ini saya selalu rutin bikin trip ke Turki ya. Jadi Istanbul itu menjadi spesial karena disebut sama Rasulullah itu kan. Ada yang mau ikut? Insya Allah trip selanjutnya kita ke Turki bareng ya. Menemukan hikmah dari kota yang Rasul pernah sebut. Kota itu akan ditaklukkan dan baru terwujud di masanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini kisah yang sangat populer. Jadi maksudnya visinya itu besar, level global. Ya. Jadi jangan nanggung-nanggung. Kalau misalkan ada di antara kita ngakunya Muslim, terus ditanya apa objektif hidup, apa tujuan hidupnya, apa cita-citanya. Ah, saya mah Ustadz, yang penting bisa sholat, yang penting bisa bermanfaat sama orang, yang penting bisa zakat, bisa infak sama saudara dekat. Ya, mungkin jadi guru. Oh, itu muslim yang baik, tapi nggak cukup. Bagaimana setidaknya niat kita itu levelnya tinggi. Ya, impact-nya itu lil alamin. Dirasakan oleh semesta alam bahkan. Muslim, non-muslim merasakan manfaat dari keberadaan kita. Lingkungan, binatang. Dan itu mentalnya para sahabat, teman-teman. Ya. Jadi, ini penting ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, sebetulnya dalam istilah psikologi, yang lebih dekat untuk menggambarkan zuhud atau richness of the soul itu adalah istilah yang disebut dengan abundance, teman-teman. Abundance itu mental berkelimpahan. Baik kita dalam keadaan punya atau nggak punya, mental kita itu mental berkelimpahan. Disebut dengan abundance thinking. Lawannya abundance thinking itu scarcity thinking. Ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, lebih detail tentang inner wealth. Orang sering menyebut mental kaya dan mental miskin. Abundance thinking dan scarcity thinking. Bedanya apa? Coba teman-teman lihat, rasakan perbedaan yang kanan dan yang kiri. Orang-orang yang punya abundance thinking, dia yakin semuanya serba melimpah.
Tapi kalau orang yang punya scarcity thinking, meyakini semuanya serba terbatas. Akhirnya apa? Kalau dia punya kelebihan, dia simpan untuk dirinya sendiri, takut nggak kebagian. Tapi kalau orang punya abundance thinking, ketika dia punya kelebihan, bagaimana dia gunakan itu untuk memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin orang? Ya, nah, ini beda nih taste-nya. Tapi kalau orang yang punya abundance thinking, mereka punya mindset untuk bisa menang dalam hidup, kita perlu berkolaborasi. Tapi kalau orang yang punya scarcity thinking, untuk menang mesti mengalahkan orang lain, menjatuhkan orang lain, menghancurkan orang lain. Nah itu. Orang-orang yang punya abundance thinking sama orang tuh bersikap baik. Tapi kalau orang yang punya scarcity thinking curiga terus sama orang. Jangan-jangan keberadaan dia itu bakal ngambil rezeki saya nih. Dia bakal ngambil jatah saya nih. Ngelihat kompetitor tuh kayaknya penuh dengan sempit dada. Padahal santai aja lihat kompetitor. Ya. Takut digantikan. Kalau orang punya mental miskin atau scarcity thinking, dia takut digantikan oleh orang lain. Kalau orang punya mental kaya, abundance thinking, dia berupaya terus bertumbuh. Bertumbuh aja. Dan dia nggak nggak segan-segan untuk bantuin orang, berbagi apa yang dia tahu, ya. Dan ujungnya orang yang punya scarcity thinking itu self-centered, egois, selfish, ya. Anda lihat ya. Tapi orang-orang yang punya abundance thinking bahkan dalam beberapa hal dia mendahulukan orang lain. Anda lihat kisah para sahabat. Ya Allah, itu contoh nyata ya. Beberapa kisah para sahabat itu bahkan dalam keadaan dia butuh sekalipun kadang-kadang dia mendahulukan orang lain. Itu nggak mungkin kalau nggak berlandaskan iman. Teman-teman bisa merasakan perbedaannya ya, yang kanan dan yang kiri. Nah ini akan kita kupas nanti di pertemuan selanjutnya nih, sesi ke-5 tentang inner wealth. Lalu bagaimana ngecek? Caranya bagaimana? Saya akan kasih. Bagaimana caranya coach kita bisa mengidentifikasi kita ini abundance thinking atau scarcity thinking. Nah setidaknya ada 3 ukurannya. Saya sebut dengan abundance life. Itu terdiri dari tiga hal. Yang pertama abundance mindset, yang kedua abundance heart set, dan abundance skill set. Ini namanya trio abundance life. Yang pertama nih, tentang abundance mindset. Gimana itu? Bagaimana cara kita memandang diri sendiri? Coba teman-teman jawab. Apakah kita merasa tenang atau banyak khawatir saat mengalami kekurangan? Saat kita lagi kurang, kita tuh banyak cemasnya atau banyak tenangnya? Kita bisa nggak merasa beruntung dan mensyukuri kehidupan, atau kita malah cenderung mengeluh? Kalau orang punya scarcity mentality, itu banyak takutnya dalam hidup. Tapi kalau orang punya mentalitas berkelimpahan, yang muncul tuh optimisme. Saat kita memandang orang lain, kita banyak curiga, banyak berpikir negatif, atau malah berbaik sangka. Kita terbiasa mencari sisi jeleknya atau sisi baiknya dari orang lain. Coba aja cek sosial media Anda. Apa yang sering Anda posting? Apakah Anda posting itu ujaran kebencian, umpatan, keluhan, caci maki, dan hal-hal negatif yang lain? Atau yang Anda sampaikan itu pesan-pesan perdamaian, kisah inspiratif, apresiasi, empati? Itu menunjukkan mental kita sebetulnya. Ya, apakah hati kita dipenuhi dengan rasa takut atau rasa cinta? Memandang orang lain dengan rasa takut atau rasa cinta? Bagaimana cara kita memandang dunia? Apakah kita merasa semuanya serba terbatas, saling berebut, atau kita meyakini bahwa Allah itu sudah memberikan karunia yang lebih dari cukup untuk semua makhluk? Jadi yang perlu kita lakukan adalah saling mendukung, saling bekerja sama dalam harmoni. Ya, hidup kita dipenuhi dengan kegembiraan, kebahagiaan, optimisme, atau malah
ketakutan, kecemasan, pesimisme. Bagaimana kita menjalani hari? Abundant heart set itu kita bisa mindful ketika menjalani gerak langkah kehidupan. Ya, teman-teman. Apakah hati kita dipenuhi dengan rasa syukur atau dipenuhi dengan keluh kesah, iri, dengki? Kata para pakar, dengki, iri, dan syukur itu dua rasa yang nggak bisa hadir secara bersamaan. Disebut dengan incompatible feelings. Jadi kalau kita sedang merasa dengki, hasad, envy, cemburu dengan nikmat orang lain, pada saat itu kita sedang kehilangan syukur. Begitu pula sebaliknya, kalau kita sedang merasakan syukur, kita nggak akan sempat lagi mendengki. Jadi itu dua rasa yang nggak bisa bareng, nggak bisa ada secara bersamaan. Nah, mana yang dominan? Itu sebetulnya indikator kita tuh punya mental kaya atau mental miskin. Ya. Apakah kita melihat orang tuh dengan penuh kasih sayang, mau berkolaborasi? Ya. Teman-teman ya. Jadi gini, bersaing itu tentu ada sisi positifnya. Kita perlu punya jiwa kompetitif. Tapi jangan sampai berangkat dari rasa takut. Dari rasa takut nggak kebagian. Nggak. Tapi itu bagian dari wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa fastabiqul khairat. Beda rasanya dengan kita melakukan sesuatu, mungkin berkompetisi, bersaing, tapi dengan rasa tadi scarcity. Gitu ya, teman-teman. Tapi yang dominan itu berkolaborasi. Bagaimana kalaupun kita bekerja sama, dua pihak saling menguatkan. Kita punya kelebihan masing-masing dan saling melengkapi. Masing-masing punya ilmu, punya skill, punya sumber daya yang saling di-share untuk membuatnya semakin besar. Akhirnya win-win. Tapi kalau kita berinteraksi, bersaing tadi dengan setelan hati yang nggak pas, akhirnya kedua belah pihak saling merugikan, mengeksploitasi. Ada punya kelemahan, kelemahannya kita manfaatkan. Hanya peduli dengan kebutuhan dirinya sendiri. Bahkan kalau perlu menghancurkan lawannya. Jadinya win-lose bukan win-win. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman ini semakin menguatkan pemahaman kita dalam rangkaian bahasan The Richness of the Soul. Dan semoga ujungnya satu ya. Kita bisa menjadi seorang yang punya mental kaya. Kita punya pemahaman yang tepat dan pemaknaan yang jernih terkait dengan zuhud dan kekayaan jiwa. Dan insya Allah kita akan lanjutkan bahasan kita. Ini baru sesi keempat ya. Kita rencanakan ada 7 sesi ya Mas Hendro ya. Masih ada 3 sesi. Nanti sesi kelima bersama saya lagi. Kita akan bahas tentang inner wealth. Mendalami lagi tentang abundance mindset. Sesi keenam nanti saya akan mengundang Mas Dedi Irawan. Ya, AA Dedi Irawan. Membahas tentang semangat berkontribusi. Jadi kita digerakkan itu dalam aktivitas sehari-hari untuk berkontribusi. Menjadi manusia paling bermanfaat. Dan manusia yang dicintai Allah adalah diantaranya ahabu an-nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Dan di sesi ke-8 kita juga akan membahas tentang misi, ya, menjadi hamba yang punya mimpi, punya cita-cita, punya dreams, disayang dan dicintai Allah. Kalau sudah begitu, kita akan nyaman menjalani hidup. Nah, semoga hari ini ada manfaatnya. Teman-teman bagi yang pengen dapat slide-nya dan pengen dapat rekamannya, terutama sesi yang sudah kelewat kemarin, nanti bisa hubungi admin aja. Nanti Mas Hendro akan infokan caranya. Terima kasih, Mas Hendro. Saya kembalikan. Semoga ada manfaatnya pagi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.